procedure text, there are three kinds important things to know about the procedure text. The first one is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter, berbudaya. Oke, ketemu lagi sama Miss Vivin ya. Meskipun kita nggak bertemu secara langsung, kita bertemu secara virtual di sini. Oke, how are you today? Hopefully you are in a good conditions today. Okay guys, as we know that last week we have learned about the labels, and then we also have learned about the agreement and disagreement, and also hopes and congratulations. And then today we are going to learn about the procedure text. Okay, before we start our lessons, let's open our meeting by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to learn about the procedure text. I'm sure that when you are in a grade 7, you have learned about the procedure text in the second semester. Jadi kayaknya kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang teks prosedur ya di semester 2. Teks prosedur ini adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu. So, especially for today, the target lessons, there are two target lessons today. The first one, the students are able to identify social functions, generic structures, and language features. And the second one, the students are able to arrange the jumbled sentence into a good paragraph. Oke, jadi target pembelajaran hari ini yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang kedua, kalian juga harus mampu menyusun kalimat menjadi paragraf yang baik. Oke, kemudian tidak lupa juga Miss Vivin sampaikan penilaian hari ini ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan nanti seperti biasa akan ada kuis atau soal. Yang kedua ada penilaian keterampilan, itu dilihat dari kemampuan kalian menyusun kalimat menjadi paragraf yang baik. Dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini juga tidak kalah penting ya guys. Jadi yang dinilai itu adalah kejujuran. Kalian itu mengerjakan sendiri atau mengambil tugas dari orang lain. Kemudian ketepatan waktu, apakah kalian mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak. Okay guys, in this occasions I would like to explain about the procedure text. But before we go on to these materials, I would like to ask you something. Oke ya, hari ini kan kita mau belajar tentang teks prosedur. Tapi sebelum masuk materi, Miss Vivin mau tanya dulu nih, tentang teks prosedur, masih ada hubungannya dengan teks prosedur. Kalian kan masih ingat tuh, teks prosedur itu adalah teks yang untuk menceritakan bagaimana cara membuat sesuatu ya. Nah, Miss Vivin mau tanya dulu, apakah kalian sudah pernah membuat sesuatu di rumah? Contohnya, how to make a cup of coffee, how to make a cup of tea, how to make noodle, bagaimana cara membuat mie, membuat secangkir kopi, secangkir teh. Nah, itu nanti ada stepnya, ada caranya, dimulai dari bahan, kemudian caranya bagaimana. Pasti kalian di rumah sudah pernah semua membuat, yang sering dibuat biasanya mie instan kan ya. Nah, mie instan itu kan juga ada stepnya. Dari awal harus ngapain dulu, mungkin merebus air dulu, sampai yang terakhir. Okay guys, let's go on to the materials today. Procedure text, okay? Procedure text, there are three kinds important things to know about the procedure text. The first one is definitions. The second one, generic structures, and the last one is language features.
definitions of the procedure text. So, the definition of the procedure text is a text that gives us instructions for doing something. Jadi, artinya procedure text, teks prosedur ini adalah teks yang menunjukkan bagaimana instruksi untuk membuat sesuatu atau cara membuat sesuatu, menceritakan kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu. The second one is generic structures. Generic structures. There are three important things in generic structures. The first one is goals. The second one is materials. And the last one is steps. Kemudian jadi generic structure itu ada 3. Yang pertama itu adalah tujuan, goal. Goal itu adalah tujuan. How to make something, tujuan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua adalah materials. Materials ini berhubungan dengan ingredients atau tool, jadi alat atau bahan yang digunakan. Yang terakhir adalah steps. Steps itu adalah langkah-langkah atau cara pembuatan secara urut. Okay, the last one is language features. Language features include using temporal conjunctions, for example, use first, second, next, after that, and etc. And then using action verb, for example, add, mix, serve, and slice. And the last one, using imperative sentence, for example, pour the coffee or stir it up. Jadi language feature ini adalah unsur kebahasaan. Ada 3 ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur itu. Yang pertama menggunakan temporal conjunction. Contohnya ciri-cirinya itu adalah biasanya menggunakan kata-kata first. First itu yang pertama. Second, yang kedua. Next, berikutnya. After that, setelah itu. Kemudian ciri berikutnya menggunakan action verb. Contohnya add. Add itu artinya menambahkan. Kemudian mix, serve, serve itu menyajikan. Kemudian ada slice, slice itu mengiris. Kemudian menggunakan yang terakhir imperative sentence. Contohnya ini ada misalnya tuangkan kopinya, kemudian diaduk. Ini menggunakan kata-kata ini. Okay guys, it's time to give you an example about the procedure text. Jadi ini saya beri Miss Vivian kasih satu contohnya tentang teks prosedur. The title is How to Make Mango Juice. Kemudian ada ingredients, 2 ripe mangoes, 1 cup water, 2 tablespoons sugar, a few ice cubes. And then steps. The first, wash the mangoes to remove any dirt, then peel the ripe mangoes. Kemudian, cut the peeled mangoes into small pieces. And then put them in a blender together with crushed ice, water, and sugar. And then number 4, blend until smooth. Number 5, run the blended mixtures through a sieve. Number 6, throw away the leftover pulp and mango fibers. And the last one is, mango juice is ready to serve. Jadi, ini adalah contoh teks prosedur. Let's identify. Kita identifikasi bersama. Ini, how to make mango juice. Ini maksudnya adalah goal. Apa tadi goal? Ada yang masih ingat? Goal itu adalah tujuan. Jadi tujuannya dari teks ini apa? To tell the reader how to make mango juice. Jadi tujuannya ini adalah untuk menceritakan bagaimana cara membuat jus mango. And then yang kedua ada ingredients. Ingredients ini maksudnya materials. Jadi apa itu materials? Bahan yang digunakan ada apa aja? Ada 2 ripe mangoes, jadi ada 2 mangga yang sudah matang. Kemudian a cup water itu berarti ada 1
1 cup air, kemudian 2 tablespoon sugar, 2 sendok makan gula, kemudian ada sedikit ice cubes. Ice cube itu adalah es batu. Kemudian step ini adalah langkah atau cara. Langkah-langkahnya dimulai dari apa? Yang pertama ini wash the mangoes, jadi dicuci dulu mangganya, then peel the ripe mango, jadi dikupas. Setelah dicuci mangganya dikupas. Yang kedua cut the peeled mangoes, jadi dipotong mangga yang sudah dikupas tadi, dipotong kecil-kecil, and then put them in a blender together, masukkan ke dalam blender bersama dengan air, kemudian dengan ice dan gula. Blend until smooth, jadi di blender sampai lembut. Kemudian disaring, setelah sudah lembut disaring, kemudian throw away the leftover pulp and mango fibers. Kemudian dibuang yang sudah disaring tadi, dibuang, kemudian yang terakhir dimasukkan ke dalam gelas. Okay guys, that's all for today. Have you understand what I have explained today? Okay, so can you get the target lesson? Sudah bisa mengambil target pembelajarannya kalian hari ini? Jadi kesimpulannya adalah yang harus diperhatikan dalam membuat teks prosedur adalah yang pertama harus tahu dulu tujuannya apa, goal. Kemudian yang kedua harus tahu materials atau bahan yang akan digunakan. And then the last one is steps. Jadi yang ketiga itu adalah langkah-langkahnya bagaimana. Jadi cara membuat teks prosedur itu ada 3 yang harus diperhatikan, goals, materials, and steps. Oke? Untuk tugas, ada 3 linknya, link tugas keterampilan, tugas pengetahuan, dan yang terakhir adalah ada link tugas penilaian sikap. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. So, that's all for today. Let's close our meeting by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nice to see you. And then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.